Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bahas masalah keris. Lebih tepatnya ini adalah betok teman-teman. Jadi dapurnya itu pusaka betok namanya ya. Jadi betok ini merupakan satu pusaka yang dibuat pada era Madura Sepuh sekitar abad ke-16 teman-teman sekalian. Jadi tahun 1500 sekian gitu. Pusaka ini saya dapatkan dari hunter. Jadi bukan saya langsung masuk ke perdusunan, bukan, di daerah-daerah bukan, tapi ini saya dapatkan juga dari teman yang ada di daerah Nganjuk. Beliau itu dapatnya di daerah Ngluyu teman-teman. Daerah Ngluyu ini banyak sekali ditemui keris-keris yang sepuh, yang bagus, dan kelas-kelas keraton teman-teman. Jika Anda berjalan di daerah Ngluyu ya, Ngluyu itu nama kecamatan daerah Nganjuk, banyak sekali masih tersisa dari warisan-warisan orang terdahulu, pusaka-pusaka yang bagus. Dan di sana masih cukup terawat, seperti halnya rumah-rumah limas misalkan, rumah gebyok misalkan, itu masih terawat di sana teman-teman. Jadi bisa dipastikan banyak sekali orang yang masih menyimpan keris warisan leluhurnya. Ada sebagian yang menghibahkan misalkan, ada sebagian yang menjualnya kepada para kolektor, dan itu langkah yang baik daripada tidak bisa merawat kan gitu. Ada juga yang disimpan dengan baik karena sesuai dengan wasiat-wasiat dari para leluhurnya, para orang tuanya, para mbah-mbah, para kakek nenek, dan para buyutnya. Begitulah suasana di daerah Ngluyu. Sehingga dan juga di Tengarai, di daerah sana itu ada pemukiman daerah Mataram kuno teman-teman. Karena kita ketahui bersama daerah Nganjuk ini bermukimnya Empu Sindok ya, Empu Sindok, raja-raja Mataram kuno. Begitulah teman-teman sekalian. Sehingga pemukiman di daerah Ngluyu di Tengarai ada tempat-tempat tertentu yang memang mungkin situs misalkan. Jadi luar biasa lah tempat di situ, sehingga keris bertebaran di mana-mana di daerah Nganjuk, daerah Ngluyu tersebut. Oke teman-teman, ini adalah kerisnya yang akan saya review teman-teman. Jadi ini sandang walikat ya, ini sandang walikat. Coba saya langsung buka kepada Anda, saya tunjukkan langsung kepada Anda seperti apa pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Oke. Jadi ini adalah jenis betok ya. Ini merupakan jenis betok. Melihat dari tatanan gandeknya, maka betok ini buatan dari Madura Sepuh. Meskipun tidak diwarangi, karena ini mungkin warangan lama sudah puluhan tahun yang lalu teman-teman ya, tapi serat-serat dari pamornya ini sangat-sangat terlihat. Coba Anda perhatikan bagian wilahnya ini ya, ada seperti busur panah yang menjulang ke atas, dan itu berbaris-baris teman-teman. Belum diwarangi saya sudah kelihatan, dan estimasi saya 90%. Saya memperkirakan bahwa ketika jadi nanti bahwa pamor yang akan keluar berupa pamor junjung derajat. Oke, dan istimewanya lagi, ini bagi yang menganut paham esoteri teman-teman, pada bagian sorsoran ya, tepatnya di daerah Pijetan, ini terdapat seperti bolong seperti ini ya. Kalau kalangan esoteri menyebutkan bahwa ini adalah pamengkang jagat ya. Namun secara teknis pembuatan ini merupakan wasuhan yang tidak sempurna dan terjadi alamiah. Teman-teman, jadi lipatan wasuhan yang tidak sempurna dan terjadi secara alamiah.
Para paham esoteri menganggap bahwa kejadian-kejadian seperti ini yang membuat keris bolong tengahnya ini itu merupakan langsung terjadi kejadian alam dan ada unsur-unsur mistik di dalamnya. Yang menganggap bahwa pemengkang jagat itu, para pakeris esoteri menganggap dengan adanya pemengkang jagat bahwa keris ini memiliki kekuatan tertentu ya, dibanding keris lainnya. Jadi dianggap lebih memiliki tuah yang baik. Begitu. Panjang dimensinya, teman-teman, coba saya ukur. Kebetulan sudah siap. Ini panjangnya 27,5 cm panjangnya. Dimensi pada gonjonya itu sekitar 6,3 cm. Pada lebarnya sesuai dengan kondisi betok, teman-teman, yaitu 3 cm. Ini lebar banget ini. Tantingannya cukup ringan ya, cukup ringan sesuai dengan keris-keris bertangguh Madura sepuh abad ke-16. Jadi tahun 1500 sekian lah, teman-teman sekalian. Karena pamornya sudah kelihatan seperti ini, meskipun belum diwarangi, nanti kalau udah diwarang nanti saya review kembali. Karena sudah terlihat bahwa ditengarai ini adalah pamor junjung derajat, maka saya akan bahas filosofinya. Jadi teman-teman sekalian, secara harfiah penyebutan junjung derajat itu bisa diartikan mengangkat derajat kemuliaan ya. Jadi bentuk, pola dan gambar pamor junjung derajat menyerupai garis seperti ini, dan kebanyakan itu ngawat, teman-teman. Jadi kayak ini nih. Ya. Jadi seperti kawat gitu. Membentuk sebuah susunan anak panah atau segitiga yang menjulang ke atas kayak ini. Sampai ke ujung bilah, teman-teman. Oke. Juga bisa diartikan itu kayak gunung, teman-teman. Kayak gunung yang menjulang ke atas juga, yang menjulang ke atas gunungnya lalu kokoh banget gitu. Garis pamor junjung derajat itu seperti menjunjung sesuatu yang lebih tinggi, gitu ya. Coba Anda perhatikan, gitu. Kalau di Semenanjung Melayu, teman-teman, kalau di Semenanjung Melayu ya, pamor junjung derajat itu disebut pamor gambaran gunung. Kalau di Semenanjung Melayu, keris semacam ini, teman-teman, diyakini menjadi salah satu keris yang mempunyai tuah sebagai simbol peningkatan derajat pemiliknya. Maka tidak heran, teman-teman, ketika musimnya pilkada, misalkan pemilihan umum, banyak sekali para calon-calon legislatif, misalkan para calon daerah itu banyak yang cari keris junjung derajat ini. Sedikit cerita, kawan saya di daerah Nganjuk, teman-teman, ketika itu mempunyai keris bertangguh Ngadiboyo junjung derajat, dan ada salah seorang calon kepala desa yang diperintahkan oleh gurunya untuk mencari keris junjung derajat. Karena teman saya ini terkenal kolektor ya, juga banyak masyarakat Nganjuk mengetahui bahwa teman saya ini juga penjual keris, maka datanglah seorang calon kepala desa ini ke rumah teman saya dan mencari keris junjung derajat ini. Maka terjadilah transaksi di situ sekitar angka 10 juta keris junjung derajat tersebut. Selang beberapa lama setelah pemilihan ya, mendengar kabar bahwa calon kades ini terpilih padahal bukan incumbent, teman-teman. Cerita semacam ini bisa dipercayai atau tidak, teman-teman, namun faktanya seperti itu. Tapi saya tidak memaksakan Anda untuk mempercayai, karena dalam keris itu mengandung filosofi tertentu ya. Ada hal semacam mistiknya yang merupakan juga bagian dari sejarah, bagian dari budaya, dari masyhurnya peradaban masyarakat Jawa, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian,
Pagi ini yang saya persembahkan adalah Betok Madura, Pamengkang Jagat, Berpamor Junjung Derajat. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.